Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Jadi ini suatu ajakan bagi masing-masing kita. Pengharapan itu diberikan kepada kita, supaya kita menyadari bahwa kehidupan kita tanpa Yesus kita tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu, baiklah kita dapat terus mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga, karena dia sudah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini untuk menjadi korban. Ya, sehingga kita dapat mengikuti akan setiap teladannya. Dikatakan kepada kita yang bimbang, kita akan diberikan kekuatan, karena dia adalah pemberi yang baik dan sempurna. Dia adalah awal dan akhir. Ya, dan kepada yang hancur oleh karena dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna itu. Baiklah kita dapat terus mau datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita hanya kepadanya. Di sini kita akan masuk ke dalam judulnya, yaitu sahabat yang lebih karib daripada saudara. Ayatnya terdapat di dalam Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Tuhan tidak meninggalkanmu sendirian. Dia memandangmu dengan kasih sayang yang lembut. Rohnya masih berjuang untuk menguasai kuasa kegelapan. Jika engkau mau datang kepada Kristus, lapar dan haus akan roti dan air kehidupan, kuasa Kristus yang tidak pernah gagal akan meruntuhkan sifat yang kasar. Acuh tak acuh, mementingkan diri sendiri yang merupakan kebalikan dari simpati. Kristus sedang mengetuk pintu hatimu, meminta izin masuk. Akankah dia mengetuk dengan sia-sia? Apakah engkau akan menolak dia masuk, atau akankah engkau menyambut dia sebagai tamu terhormat? Jangan menolak untuk menerima dia, karena kasih Yesus lebih berharga bagimu daripada seluruh dunia. Ya, jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia akan selalu ada untuk kita. Dia memandang kita dengan kasih sayang yang lembut. Rohnya masih berjuang untuk menguasai kuasa kegelapan itu. Jika Anda dan saya mau datang kepada Kristus, ketika kita merasa lapar dan haus, akan ada roti dan air kehidupan. Ya, jadi kuasa Kristus yang tidak pernah gagal akan meruntuhkan sifat yang kasar, acuh tak acuh, dan mementingkan diri sendiri yang merupakan kebalikan dari simpati. Ya, jadi Kristus sedang mengetuk pintu hati saudara dan saya. Dia meminta izin untuk masuk. Akankah dia mengetuk dengan sia-sia? Dan pada saat dia ketuk, apakah kita mau menerima dia di dalam kehidupan kita? Apakah kita menolak? Ya, atau kita mau menyambut tamu terhormat itu? Ya, jangan menolak untuk menerima dia atau menerima Tuhan, karena kasih Tuhan itu lebih berharga bagi kita daripada seluruh dunia ini. Panjangnya, dalamnya, tingginya, lebarnya tidak dapat terkirakan. Itu membuka dan memperluas hati, memberinya kesanggupan baru untuk mengasihi Tuhan. Seruan dan undangan yang dinyatakan dalam Alkitab adalah semua yang dapat diungkapkan oleh bahasa terbaik. Tuhan sangat ingin agar engkau kembali kepadanya. Dia tahu bahwa engkau membutuhkannya, dan dia membutuhkanmu. Karena dia berkata, kamu inilah saksi-saksiku, di dalam Yesaya 43 ayat 10. Engkau melakukan kesalahan serius bagi dirimu sendiri ketika engkau memalingkan wajahmu dari Tuhan yang hidup. Jangan takut untuk memastikan pengabdian diri sepenuhnya kepadanya. Serahkan dirimu tanpa syarat pada kasih karunia Yesus Kristus. Engkau akan menemukan bahwa tidak ada belas kasihan yang laksana kemurnian tanpa batas. Di bawah kendalinya engkau akan menghargai kebaikan, kesabaran, dan kasih Tuhan yang rela berkorban, dan akan mengungkapkannya kepada dunia. Ya, jadi panjangnya, dalamnya, tingginya, dan lebarnya, ya kita tidak dapat perkirakan itu. Ya, karena kasihnya itu begitu luar biasa bagi masing-masing kita. Ya, walaupun kita sudah melakukan kesalahan, kita sudah menyakiti dia, tetapi Tuhan masih tetap mengundang kita
untuk datang kepadanya. Ya, untuk dapat menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Engkau melakukan kesalahan serius bagi dirimu sendiri ketika engkau memalingkan wajahmu dari Tuhan yang hidup. Jangan takut untuk memastikan pengabdian diri sepenuhnya kepadanya. Serahkanlah dirimu tanpa syarat pada kasih karunia Kristus. Engkau akan menemukan bahwa tidak ada belas kasihan yang laksana kemurnian tanpa batas. Itulah ya kasih yang tidak terbatas yang Tuhan berikan bagi masing-masing kita. Ya, tentunya kita pun dapat yang menyambut akan kasih Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Disitulah kita akan menemukan satu kebahagiaan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Engkau mungkin berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami situasimu. Tetapi ada oknum yang memenuhi setiap keadaan itu. Dia tahu bahwa engkau tidak memiliki kekuatan atau kebijaksanaan sendiri, bahwa engkau bahkan tidak memahami kebutuhanmu sendiri, dan dia telah berjanji untuk mencegah jangan engkau jatuh dan engkau dapat bergantung pada janji ini. Kadang-kadang engkau mungkin merasa ingin menangis karena engkau telah kehilangan sukacita dan harapanmu di dalam Tuhan. Tetapi Kristus berkata kepadamu, bukalah pintu hatimu dan biarkan aku masuk. Dia adalah sahabat yang lebih karib daripada saudara. Dan kepadanya engkau dapat menceritakan setiap cobaan, setiap kesedihan, setiap kebutuhan. Dia akan mengajarimu banyak hal yang harganya melebihi emas atau perak, dan memberimu kedamaian dan kegembiraan. Amin. Ya, jadi baiklah kita jadikan dia sahabat yang lebih karib daripada saudara. Ya, dia adalah sahabat di dalam kehidupan kita. Sahabat yang selalu ada untuk kita. Ya, walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung, tetapi dengan doa-doa kita, ya disitulah dia akan menjawab, dia akan mengabulkan satu persatu. Ya, kalau kita mau mempunyai penyerahan sepenuhnya kepada Kristus. Dia akan mengajarimu banyak hal yang harganya melebihi emas atau perak dan memberimu kedamaian dan kegembiraan. Ya, kita tahu bersama ya bahwa Yesus datang ke dunia ini, dia menyerahkan semuanya untuk kita. Sampai nyawanya dia berikan untuk kita manusia yang berdosa ini. Ya, karena dia ingin melihat kita bahagia. Dia ingin melihat kita gembira. Ya, dia tidak mau kita terus berada di situasi yang buruk di dalam kehidupan kita. Ya, terkadang kita yang memilih itu semua. Yaitu oleh karena pilihan kita sendiri. Oleh sebab itu biarlah kita mau menerima akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat merasakan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, bagaimana teladannya yang sungguh indah yang dia sudah praktekkan di dalam kehidupannya. Itulah yang harus kita ikuti di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita sebagai manusia biasa, kita tidak sanggup melakukan sesempurna yang Yesus lakukan. Ya, tapi dengan usaha kita, dengan ketekunan kita, disitulah Tuhan akan membantu kita, menolong kita, sehingga kita pun dapat melakukan yang terbaik. Dan kita pun dapat menjadi ya pembawa-pembawa damai. Kita dapat menjadi berkat bagi setiap siapapun yang ada di sekeliling kita. Ya, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Ya, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, pada saat Kristus berada di dunia ini, bagaimana dia juga ditolak oleh saudara-saudaranya. Ya, bagaimana dia berjalan sendirian. Ya, tetapi bagaimana dia diberikan kekuatan dengan adanya murid-murid di sekelilingnya. Ya, walaupun mereka belum mengerti visi Yesus berada di dunia ini, tapi setidaknya mereka mau mengikuti dia. Mereka mau meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Ya, mereka tidak bertanya apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka pakai, dan mereka tinggal di mana. Ya, tapi mereka dengan sepenuh hati mengikuti Yesus.
dan mereka mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Disitulah akhirnya mereka pun mulai diberikan pengertian. Dan pada kematian Yesus, disitulah mereka menyadari semuanya. Dan mereka pun dapat menerima kuasa Roh Kudus itu untuk menyampaikan akan kabar keselamatan kepada seluruh dunia. Ya, walaupun banyak tantangan-rintangan yang mereka hadapi, tapi mereka tahu mereka lakukan ini hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan teladan bagi mereka dan mereka harus mengikuti itu. Walaupun kesakitan, penganiayaan dan lain sebagainya menimpa kehidupan mereka, mereka tetap maju, mereka tetap di dalam kebenaran. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan bukan mereka yang lakukan sendiri, tapi bagaimana Tuhan selalu menolong kehidupan mereka. Ya, panjangnya, dalamnya, tingginya, lebarnya tidak dapat terkirakan, yaitu membuka dan memperluas hati, memberinya kesanggupan baru untuk mengasihi Tuhan. Seruan dan undangan yang dinyatakan dalam Alkitab adalah semua yang dapat diungkapkan oleh bahasa terbaik. Jadi pada saat kita merasa bahwa kita lemah, kita merasa bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa, baiklah kita datang, kita mempelajari akan firman Tuhan. Di situ kita akan diberikan ketenangan, kita akan diberikan pencerahan, kita akan diberikan hal-hal yang baru, supaya kita dapat mengerti untuk apa kita hidup di dunia ini. Nah, engkau mungkin berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami situasimu, tetapi ada oknum yang mengetahui setiap keadaan itu. Dia tahu bahwa engkau tidak memiliki kekuatan atau kebijaksanaan sendiri, bahwa engkau bahkan tidak memahami kebutuhanmu sendiri. Dan dia telah berjanji untuk mencegah jangan engkau jatuh, dan engkau dapat bergantung pada janji ini. Ya, jadi inilah janji Tuhan, janji yang diberikan kepada Anda dan saya saat ini. Ya, dia tidak akan membiarkan kita dalam situasi yang terpuruk sekalipun. Dia akan selalu ada untuk kita kalau kita mau menyadari itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kita harus bersyukur dengan adanya orang-orang di sekitar kita. Bersyukur dengan semuanya itu, itulah hal yang harus kita panjatkan kepada Tuhan. Sehingga orang-orang ini dapat mengajarkan kita bagaimana kita mempunyai roh kerendahan hati, bagaimana kita mempunyai roh pengorbanan, ya, bagaimana kita bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Ya, dengan rasa syukur yang kita panjatkan ini, disitulah kita merasakan betapa kita dekat dengan Sang Pencipta kita, betapa kita merasakan akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kasih Yesus lebih berharga bagi kita daripada seluruh dunia ini. Tidak ada apa-apanya, ya, hal-hal dunia itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau yang mengasihi Yesus dengan sepenuh hati kita, maka itu akan sia-sia. Baiklah, kita mau terus melakukan yang terbaik, bukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain, tapi untuk Tuhan. Pada saat kita melakukannya itu untuk Tuhan dengan sepenuh hati kita, disitulah orang akan melihat bagaimana ketulusan kita pada saat kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dikatakan, Yesus adalah sahabat yang lebih karib daripada saudara, dan kepadanya engkau dapat menceritakan setiap cobaan, setiap kesedihan, setiap kebutuhan. Ya, jadi kita dapat menceritakan setiap keluh kesah kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dan dia akan berikan itu kepada kita. Ya, memberikan kita kecukupan, bahkan berlimpah. Itulah Tuhan kita. Baiklah, kita mau menyerahkan akan kehidupan kita hanya kepada Dia saja. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh, dan kita dapat dituntun untuk menjadi yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Biarlah renungan kita pada saat ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.